Pendekatan penguatan pendidikan karakter. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter berbasis kelas. Kedua, penguatan pendidikan karakter berbasis sekolah. Dan ketiga, penguatan pendidikan karakter berbasis komunitas. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai penguatan pendidikan karakter yang terdapat di Sekolah Dasar Negeri 2 Kedalon Wonosobo. Dengan narasumber kepala sekolah yang bernama Ibu Sumitri dan juga guru kelas 1-5 SD. Pada kelas 1 yang bernama Ibu Ida Maya Zuniati, kelas 2 Ibu Nurma Yuwanasari, kelas 3 Ibu Bawon Suprihati, kelas 4 Ibu Filgia Rizky Aljanah, dan pada kelas 5 bernama Bapak Teguh Wiono. Penguatan pendidikan karakter berbasis budaya kelas. Data diperoleh dari guru kelas 1-5. Pengintegrasian penguatan pendidikan karakter dalam kurikulum. Semua guru kelas 1-5 melakukan analisis kompetensi dasar yang berkaitan dengan nilai karakter di dalam materi pembelajaran. Guru kelas 1-5 juga mendesain RPP yang memuat fokus penguatan karakter. Mendesain RPP memuat fokus penguatan karakter dengan metode dan pengelolaan kelas. Untuk metode yang digunakan di dalam pembelajaran yaitu metode diskusi dan demonstrasi. Metode ini digunakan untuk memfokuskan nilai tanggung jawab di dalam peserta didik. Pengelolaan kelas yang digunakan menyesuaikan dengan fokus penguatan karakter tertentu. Ibu Ida memfokuskan nilai tanggung jawab dan kerjasama dalam kelompok dengan pemberian tugas. Ibu Nurma juga memfokuskan nilai tertentu dalam penguatan karakter. Ibu Bawon memfokuskan nilai tertentu agar peserta didik memiliki budi pekerti dan bertakwa kepada agama. Ibu Filgia memfokuskan nilai tanggung jawab peserta didik dengan pemberian tugas. Dan untuk Bapak Teguh, tidak memfokuskan nilai tertentu dalam penguatan karakter. Melaksanakan penilaian otentik atas pembelajaran yang telah dilakukan. Bentuk penilaian otentik yang dilakukan adalah sebagai berikut. Ibu Ida menggunakan penilaian tertulis, keterampilan, serta portofolio. Ibu Nurma melakukan penilaian otentik dalam pembelajaran. Ibu Bawon menggunakan ulangan harian. Ibu Filgia menggunakan penilaian tertulis. Bapak Teguh melakukan penilaian otentik sesuai dengan kompetensi inti. Melakukan refleksi dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pembelajaran. Guru kelas 1-5 selalu melakukan evaluasi dengan menggunakan metode tertulis. Biasanya berupa pilihan ganda dan uraian. Guru kelas 1-5 juga melakukan refleksi setelah pembelajaran dengan bentuk tanya jawab dengan peserta didik dan menyimpulkan bersama pembelajaran atau materi yang telah disampaikan. Penguatan pendidikan karakter melalui manajemen kelas. Peserta didik menjadi pendengar yang baik atau menyimak saat guru memberikan penjelasan di dalam kelas. Cara guru kelas membuat peserta didik menjadi pendengar yang baik yaitu membuat peraturan sebelum memulai pembelajaran, melakukan pembelajaran variasi, memberikan penjelasan dengan intonasi yang jelas, menarik perhatian dengan bercerita atau memberi semangat, menjelaskan dengan suara yang didramatisir, pemberian sanksi yang mendidik kepada peserta didik sebagai konsekuensi dan bentuk tanggung jawab. Peraturan yang telah disepakati dengan peserta didik agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Pada kelas 1, memberikan 1 bintang ketika bisa menjawab pertanyaan. Pada kelas 2, pembelajaran tidak akan dimulai bila keadaan kelas belum kondusif. Pada kelas 3, tidak boleh ada yang keluar kelas ketika pembelajaran sedang berlangsung. Pada kelas 4, peserta didik yang tidak mengerjakan tugas akan diberikan sanksi. Pada kelas 5, selama pembelajaran tidak ada yang memainkan sesuatu. Bila ketahuan, akan disita dan didenda. Dengan adanya kesepakatan aturan dengan peserta didik, dapat menanamkan nilai karakter dalam diri mereka. Nilai karakter yang diharapkan guru kelas pada peserta didik adalah
disiplin, integritas, dan tanggung jawab. Pilihan dan penggunaan metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat dipilih guru secara kontekstual, yaitu metode pembelajaran saintifik dan kooperatif. Metode pembelajaran saintifik melakukan kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Dan alasan agar peserta didik dapat lebih aktif dan memahami materi. Sedangkan metode yang kedua yaitu metode pembelajaran kooperatif, dengan melakukan kegiatan diskusi dalam kelompok, dan alasan agar peserta didik dapat berinteraksi dengan peserta didik lainnya. Metode ini tidak selalu digunakan guru saat pembelajaran. Metode-metode pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa strategi. Strategi yang dapat digunakan guru yaitu kolaboratif dan diskusi. Pada strategi kolaboratif, guru mengimplementasikannya saat kegiatan inti, yaitu peserta didik harus menemukan jawaban suatu permasalahan, agar peserta didik dapat aktif dan tidak bosan saat kegiatan pembelajaran. Strategi yang kedua yaitu diskusi. Peserta didik berdiskusi secara kelompok dan melakukan tanya jawab. Strategi ini digunakan agar lebih efektif dan melatih karakter bekerja sama dan tanggung jawab peserta didik. Penguatan pendidikan karakter melalui pembelajaran tematis. Terdapat kegiatan pembelajaran tematis yaitu sholat berjamaah dan berdiskusi dalam kelompok, agar membentuk karakter peserta didik yang bersyukur, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. PPK melalui gerakan literasi. Guru membiasakan peserta didik untuk membaca sebelum memulai proses pembelajaran. Kegiatan literasi juga dilakukan di dalam pembelajaran dengan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sekolah memberikan informasi lain yang berkaitan dengan literasi seperti membaca di perpustakaan dan bantuan media internet. Di kelas juga terdapat pojok bacaan dalam mendukung kegiatan literasi. Cara guru menarik perhatian peserta didik agar suka membaca yaitu menyajikan buku cerita di pojok bacaan dan memberikan semangat. Nilai karakter yang didapatkan peserta didik dalam kegiatan literasi yaitu disiplin, rajin, dan memiliki rasa ingin tahu. PPK melalui layanan bimbingan dan konseling. Di SDN 2 Kedalon belum terdapat guru BK, sehingga belum ada layanan BK dalam membantu peserta didik dalam pembentukan karakter. Dengan ini, bimbingan hanya diberikan melalui kerjasama kepala sekolah dan guru kelas untuk mengambil keputusan jika terjadi suatu masalah pada peserta didik. Penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah. Pertama, mendesain kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum yang digunakan sekolah dalam pembelajaran sudah memuat nilai-nilai karakter untuk peserta didik. Sekolah terdapat visi dan misi, yaitu membentuk peserta didik yang beriman, berkualitas, dan berbudi pekerti luhur. Serta sekolah terdapat moto yaitu kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu, dengan alasan agar setiap peserta didik dapat belajar dengan sungguh-sungguh sehingga ketika pulang dapat membawa ilmu yang bermanfaat. 2. Evaluasi peraturan sekolah. Peraturan yang terdapat di sekolah yaitu peraturan akademik dan non-akademik. Peraturan ini sudah disepakati oleh orang tua maupun guru, serta kepala sekolah selalu merevisi peraturan sekolah. Ketiga, pengembangan tradisi sekolah. Terdapat beberapa tradisi sekolah, yaitu pertama, setiap pagi Bapak Ibu guru menyambut peserta didik dengan salam, senyum, dan sapa. 2. Sebelum pembelajaran dimulai, membaca Al-Quran dan menyanyikan lagu nasional. Ketiga, sholat zuhur berjamaah pada jam 12 siang. Keempat, yaitu pada hari Kamis berbahasa Kerama, Jumat beramal, Sabtu kegiatan bersih-bersih. Keempat, pengembangan kegiatan kokurikuler. Terdapat kegiatan kokurikuler di sekolah yaitu dengan mengunjungi Taman Edukasi Wonoland. Sekolah mengalokasikan dana untuk memfasilitasi guru. Serta dengan kegiatan ini, sekolah mengharapkan agar peserta didik dapat memiliki karakter yang terampil, mandiri, cinta lingkungan, gotong royong, rasa ingin tahu, komunikatif, keberanian, dan juga kreatif. Kelima, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang terdapat di sekolah, kegiatan wajibnya yaitu pramuka,
Kegiatan pilihannya yaitu volleyball, rebana, dan baca tulis Al-Quran. Dengan adanya kegiatan ini, sekolah mengharapkan peserta didik dapat memiliki karakter yang religius, kedisiplinan, mandiri, bertanggung jawab, terampil, keberanian, gotong royong, cinta damai, dan juga kerja keras. Penguatan pendidikan karakter berbasis komunitas. Di SDN 2 Kedalon, terdapat beberapa kerjasama pada suatu komunitas dalam penguatan karakter peserta didik, yaitu komunitas orang tua peserta didik atau paguyuban orang tua, komunitas keagamaan, komunitas seniman dan budaya lokal, serta lembaga bisnis dan perusahaan yang memiliki relevansi dan komitmen dengan dunia pendidikan. Sekolah juga memanfaatkan sarana dan sumber pembelajaran di luar sekolah dengan memanfaatkan warung di lingkungan sekolah untuk pembelajaran jual dan beli barang. Tak hanya itu, sekolah juga mengadakan kunjungan ke museum sebagai sumber pembelajaran lainnya. Kegiatan ini dilakukan saat jeda semester atau setelah melakukan pembelajaran selama 3 bulan. Di SDN 2 Kedalon, terdapat kegiatan berbasis kesenian. Sekolah mengundang seniman untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kesenian ini. Sekolah juga mengharapkan dengan mengikuti kegiatan kesenian ini, peserta didik memiliki nilai percaya diri, terampil, bertanggung jawab, dan cinta pada budayanya. Di sekolah juga terdapat kelas inspirasi, seperti mengundang orang tua peserta didik untuk menceritakan pekerjaannya agar menginspirasi peserta didik lainnya. Sekolah juga bekerja sama dengan komunitas atau instansi lainnya untuk mengembangkan literasi, dengan memfasilitasi sudut bacaan di tiap kelas. Tak hanya menyediakan sudut bacaan di setiap kelas, sekolah juga melakukan pembiasaan dengan membaca sebelum kegiatan belajar dimulai. Literasi digital. Di sekolah tidak terdapat fasilitas untuk mengembangkan literasi digital pada peserta didik, sehingga sekolah juga tidak dapat mengetahui bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi digital pada peserta didik. Kolaborasi dengan perguruan tinggi. Sekolah tidak memiliki kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan kapasitas pendidik. Ini disebabkan karena letak perguruan tinggi yang sangat jauh dari sekolah. Sekolah juga bekerja sama dengan komunitas keagamaan. Hal ini dilakukan untuk menanamkan nilai saling menghargai di dalam peserta didik. Cara sekolah menanamkan nilai saling menghargai di dalam peserta didik adalah dengan menjelaskan perbedaan yang ada di Indonesia, karena Indonesia adalah negara majemuk. Oleh sebab itu, kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut.